yaitu menentukan. Siswa dapat menentukan letak geografis ASEAN. Oke, letak geografis, lagi-lagi letak geografis, yaitu posisi ASEAN di permukaan bumi ini berada di mana? Itu simpelnya. Kalau secara astronomis, berarti kita diminta untuk menentukan lintang utara ataupun lintang selatan. Namun karena ini adalah secara geografis, ASEAN sendiri itu posisinya berada di benua Asia bagian tenggara. Oleh karena itu ASEAN adalah Association Southeast Asian Nation, asosiasi atau kumpulan negara-negara yang berada pada benua Asia Tenggara, Perbara, Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Oke. Secara geografis di bagian utara tentu saja masih berbatasan dengan benua Asia, benua Asia. Kemudian di bagian selatan ASEAN itu berbatasan dengan benua Australia. Kemudian di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian di bagian barat itu kita berbatasan dengan apakah benua Afrika atau masih Samudra Hindia, ataupun di mana batas yang lebih dekat. Misalnya kita tahu bahwa negara di bagian paling utara Asia Tenggara itu ada Myanmar, ada Laos, ada Vietnam, ada Kamboja. Apakah itu berbatasan langsung dengan Cina, atau ada yang berbatasan, misalnya Myanmar berbatasan dengan Nepal, India, gitu ya. Kalau Indonesia itu berbatasan dengan di bagian paling barat berbatasan dengan Selandia Baru, atau Papua Nugini. Itu. Jadi di sini tentu saja ASEAN adalah bagian daripada benua Asia. Kita harus mengajarkan kepada siswa kita untuk pertama dulu mengenal negara-negara yang ada di ASEAN. ASEAN sendiri itu didirikan sebagai organisasi, didirikan pada 8 Agustus tahun 1968 atau 67 ya, kurang lebih, di Bangkok, Thailand. Dipelopori oleh 5 negara. Ada Filipina, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, dan ada Thailand, 5 negara. Selanjutnya secara dinamika Indonesia, ASEAN itu kemudian bertambah anggotanya menjadi 10 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, kemudian Laos, Vietnam, Myanmar, sehingga beranggotakan sekarang 10 negara. Adapun Timur Leste itu belum menjadi negara anggota ASEAN meskipun dia berada pada wilayah Asia Tenggara. Ya. Oke, cukup untuk ASEAN. Selanjutnya kita ke soal nomor 12. Oh ya, mengenal negara-negara ASEAN, mengidentifikasi tingkat kesulitan soalnya. Kemudian indikatornya siswa dapat mengidentifikasi kerjasama antara negara-negara yang ada di benua ASEAN. Tentu saja kerjasama apa saja yang akan diidentifikasi oleh siswa kita, yaitu kerjasama antara negara-negara ASEAN itu dapat dalam berupa bentuk secara ekonomi, secara pendidikan, secara kesehatan, secara keamanan, secara politik. Kerjasamanya dapat dalam bentuk berbagai macam hal. Tentu saja nanti akan diberikan semacam contoh-contoh kerjasama, kemudian siswa kita mungkin akan diminta untuk mengidentifikasi ini dalam bentuk apa kerjasamanya, apakah secara ekonomi kah, secara kesehatan kah, secara keamanan, secara pendidikan, secara kebudayaan, dan lain sebagainya. Lanjut. Bentuk-bentuk mobilitas sosial, itu untuk materinya. Kemudian tingkat kesulitan soalnya mengidentifikasi atau C2 pemahaman. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial?
Ini telah kita pelajari di kelas 8 ya, semester 1. Sama seperti tadi negara ASEAN telah kita pelajari juga di kelas 8 semester 1 di bab yang pertama. Selanjutnya kita belajar tentang mobilitas sosial. Mobilitas itu adalah artinya sesuatu yang dapat dipindahkan. Sedangkan sosial yaitu adalah ketika kita bicara tentang kemasyarakatan. Jadi pengertian apa sih mobilitas sosial itu? Yaitu perpindahan manusia dari satu status sosial ke status sosial yang lainnya. Bentuknya dapat dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Contoh, misalkan mobilitas sosial vertikal itu artinya bisa naik, bisa turun. Mobilitas sosial vertikal atau yang vertikal naik artinya ketika status sosial yang pertama rendah, kemudian jadi naik, status sosialnya jadi lebih mulia, jadi lebih tinggi, maka itu dikategorikan mobilitas sosial vertikal naik. Misalnya dari warga negara biasa, kemudian terpilih menjadi misalnya pemimpin atau pejabat. Misalnya dari ketua RT jadi lurah, lurah jadi camat, camat jadi bupati, bupati jadi gubernur, kemudian gubernur jadi presiden misalnya. Contoh, itu adalah mobilitas naik, vertikal naik. Oke. Kemudian ada mobilitas vertikal turun. Misalnya contoh secara status ekonomi. Ada orang kaya, kemudian mungkin karena ada hambatan, kemudian turun, bangkrut, kemudian menjadi pengangguran misalnya. Yang tadinya kaya jadi miskin. Itu artinya mobilitas sosial vertikal turun. Secara ekonomi. Kalau tadi secara politik, yang tadi contoh yang pertama misalnya. Oke. Secara pendidikan, mobilitas sosial juga dapat terbagi naik dan turun. Misalnya SD, kemudian SMP, SMA, S1, S2, S3. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, mobilitas sosialnya juga semakin tinggi. Oke. Dari sini bisa dipahami yang apa sih bentuk mobilitas sosial itu ya. Namun ada juga mobilitas secara horizontal. Mobilitas sosial secara horizontal itu apabila tidak ada perubahan status sosial, yang ada hanyalah perpindahan. Misalnya yang tadinya dia bekerja sebagai misalkan guru di sekolah A, kemudian pindah menjadi guru juga di sekolah B. Itu tidak ada perubahan status mobilitas sosial secara vertikal, atau tidak ada status sosial yang berubah, hanya perpindahan saja. Jabatannya tetap sama. Tapi kalau misalnya dari sekolah A dia hanya guru biasa, kemudian pindah menjadi kepala sekolah di sekolah B, maka itu ada namanya vertikal naik, ada status sosial yang berubah. Oke. Cukup untuk soal nomor 13. Selanjutnya kita ke soal nomor 14. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Tingkat kesulitan soalnya pengetahuan dan pemahaman. Indikator soalnya, siswa dapat menentukan peran rumah tangga konsumen. Oke, baik, kita akan belajar lagi mengenai kegiatan-kegiatan atau pelaku-pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Dalam satu perekonomian setidaknya ada 3 pelaku ekonomi yang berperan. Kalau kita dalam ekonomi yang tertutup, maka ada 3 pelaku ekonominya. Dalam ekonomi tertutup itu ada 3, yaitu yang pertama rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan kemudian pemerintah. Ditambah 1 apabila nanti kita sudah membahas mengenai ekonomi yang terbuka, yaitu masyarakat luar negeri. Tapi kemudian karena mungkin tingkatannya masih tingkat SMP, jadi belum sampai ke situ. Nanti di SMA baru diajar tingkat konsumen atau rumah masyarakat luar negerinya. Oke, untuk peran masing-masing pelaku ekonomi ini tentu saja berbeda-beda. Yang pertama, kalau kita lihat apa sih peran rumah tangga konsumen? Rumah tangga konsumen selain sebagai penyedia faktor-faktor produksi, juga sebagai
peminta yang melakukan permintaan terhadap barang dan jasa yang dibuat oleh rumah tangga produsen. Jadi peran rumah tangga konsumen itu sangat cukup penting ya. Rumah tangga konsumen itu adalah penentu apakah kegiatan produsen itu bisa lancar atau tidak, tergantung dengan konsumennya. Jika rumah tangga konsumen itu tidak baik, maka tentu saja berpengaruh kepada produsen. Oke, apa sih peran rumah tangga konsumen tadi? Yaitu penyedia faktor-faktor produksi. Seperti apa contohnya? Misalnya yang menyediakan modal, yang menyediakan tempat, yang menyediakan tenaga kerja, yang menyediakan sumber daya manusia misalnya. Itu adalah peran dari rumah tangga konsumen, gitu. Apa yang didapatkan oleh rumah tangga konsumen dari penyediaan faktor-faktor produksi tadi? Misalnya, apabila konsumen memberikan misalnya berupa tenaganya, maka dia akan mendapatkan gaji. Kemudian misalkan kalau dia memberikan tanahnya untuk digunakan oleh produsen misalnya, maka dia akan mendapatkan sewa. Kalau dia menggunakan misalnya kewirausahaannya, sumber daya manusianya, maka yang dia akan dapatkan yaitu laba. Akan memperoleh keuntungan misalkan ya, dan lain sebagainya. Jika dia mempunyai modal, kemudian dia memberikan kepada rumah tangga produsen untuk digunakan, maka yang didapatkan oleh rumah tangga konsumen yaitu berupa bunga. Jadi ada itu ya, ada yang diberikan, tapi ada juga yang didapatkan. Itu peran rumah tangga konsumen, salah satunya sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Materinya yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Tingkat kesulitan soalnya C1, pengetahuan dan pemahaman. Indikator soal, siswa dapat mengidentifikasi yang termasuk arus sumber pendapatan rumah tangga produsen. Siswa dapat mengidentifikasi yang mana sih sumber pendapatan rumah tangga produsen? Ya, produsen itu adalah pelaku kegiatan produksi. Apa sih produksi itu? Yaitu kegiatan mengubah barang yang tadinya belum bisa digunakan menjadi barang yang bisa digunakan. Yang awalnya adalah hanya berupa bahan baku, kemudian menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi, kemudian menjadi barang yang siap untuk dipakai, atau yang siap untuk digunakan. Itu yang disebut dengan kegiatan produksi. Pelakunya adalah rumah tangga produsen. Arah sumber pendapatan rumah tangga produsen. Jadi sumber pendapatan produsen adalah ketika dia sudah membuat suatu barang ataupun jasa, kemudian barang dan jasa tersebut ditawarkan kepada rumah tangga konsumen, maka balasan yang dia terima yaitu berupa uang atau keuntungan. Jadi arus barang dari produsen, kemudian arus uangnya dari konsumen. Seperti kalau kita melihat arus flow diagram, yaitu arus di mana uang itu bergerak, barang dan jasa itu bergerak, di antaranya itu ada pelaku ekonominya, konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Jadi arus uangnya itu berputar gitu. Produsen menawarkan barang dan jasa, konsumen yang meminta barang dan jasa, kemudian arus barang dari produsen, kemudian ada arus uang dari konsumen. Itu. Jadi itu yang maksudnya adalah termasuk arah sumber pendapatan rumah tangga produsen. Dari kegiatan tadi itu produsen memperoleh yang namanya laba atau keuntungan. Selanjutnya